Bab 1521, Pengadilan Dosa. 9. Pada saat itu, bahkan ketika tubuh Es dipenuhi dengan kekuatan, sebuah kekosongan tak terlihat seolah terbuka di dalam jiwanya, menggerogoti kewarasannya. Hampir seketika, lututnya menyentuh tanah. Pikirannya menjerit meminta lebih banyak hukum, lebih banyak ki, lebih banyak segalanya, hingga ia hampir hancur berkeping-keping. Namun, di tengah spiral korupsi itu, matanya tiba-tiba berkedip. 5 bintang berwarna di dunia batinnya berdenyut serempak. Ketenangan kemalasan, kemauan kesombongan, keganasan kemarahan, kemampuan beradaptasi iri hati, dan vitalitas nafsu, semuanya beresonansi, membentuk sangkar paradoks yang menstabilkan. Hukum dosa, meskipun tidak lengkap, bergetar saat beresonansi melawan korupsi keserakahan. Pada saat itu, Es perlahan berdiri, napasnya menjadi teratur, nada suaranya tenang. Keserakahan melahap karena takut akan kekosongan. Tapi aku telah hidup dalam kekosongan. Aku telah mencuri dari kehampaan itu sendiri. Kau tak bisa melahapku. Aku sudah hampa karena pilihanku sendiri. Auranya kembali berkobar, tetapi kali ini, bukan berupa gelombang kekuatan tanpa arah. Aura itu tepat, halus, dan melahap dirinya sendiri dalam keseimbangan. Seketika itu, pemahaman tumbuh dalam dirinya seperti bintang gelap yang menyala. Hukum keserakahan mengungkapkan 3 kemampuan mistik uniknya. Kemampuan mistik pertama, yang disebut ilusi pemangsa, memungkinkan apapun yang terlihat untuk sementara, diserap ke dalam dunia batin seseorang, dengan esensi, energi, dan konsepnya diubah menjadi kekuatan yang dapat disesuaikan, tergantung pada kekuatan dan ranah penggunanya sendiri. Kemampuan mistik kedua adalah Evermore Hoard, yang seperti harta karun tersembunyi yang terbentuk di dalam jiwa, mampu menyimpan lebih banyak bentuk kekuatan atau pemahaman hukum tanpa berkurang untuk jangka waktu tertentu. Terakhir, kemampuan mistik ketiga, pembalikan jurang, mengubah rasa lapar tak berujung dari keserakahan menjadi lingkaran umpan balik yang tak terbatas. Setiap tindakan mengambil memberi makan penciptaan, setiap kehilangan memicu kekuatan. Siklus, konsumsi dan perbarui, yang mewakili keseimbangan sempurna dari kelebihan, meskipun itu juga memiliki batasnya, bergantung pada kehebatan Es. Saat kemampuan terakhir itu terwujud, dunia abu itu bergetar hebat. Perwujudan keserakahan meraung menantang, rantai-rantainya yang tak terhitung jumlahnya putus saat ia menerjang ke arahnya. Es tidak bergerak. Matanya berbinar dingin, dan dia berbisik, abyssal reversal. Kekuatan penghancur di sekitarnya berbalik ke dalam, dan energi makhluk keserakahan yang sangat besar itu melipat kembali ke dirinya sendiri. Rasa laparnya yang tak berujung menjadi kehancurannya. Ia menjerit, mulut-mulutnya yang tak terhitung jumlahnya saling melahap satu sama lain hingga yang tersisa hanyalah singularitas esensi hukum yang runtuh. Ledakan itu berlangsung senyap dan kemudian menghilang. Ketika dunia terbentuk kembali, Es sekali lagi berdiri di hadapan 7 pilar. Pilar ke-6, milik keserakahan, telah sepenuhnya gelap, dengan simbolnya kini terukir di atasnya seperti cakar bayangan dan perak. Dia menghembuskan napas perlahan, matanya terbuka dengan tenang dan tepat. Di dalam dunia batinnya, 6 bintang kini berputar dalam harmoni sempurna, membentuk sebuah heksagram. Kehadiran hukum dosa telah semakin mendalam hingga hampir menjadi sesuatu yang ilahi, karena setiap emosi kini disempurnakan menjadi kebenaran eksistensi. Keserakahan menghancurkan, tetapi aku menciptakan dari ketiadaan, gumamnya pelan. Mengambil berarti mengubah, menginginkan berarti berevolusi. Pandangannya kemudian beralih ke pilar terakhir. Sebuah struktur kolosal yang memancarkan cahaya keemasan dengan ukiran seperti mulut yang selalu lapar, berdenyut dengan kekuatan yang sangat besar dan bertentangan, penciptaan dan kehancuran, kehidupan dan kepunahan. Senyum tipis terukir di bibirnya saat ia bergumam dengan nada akrab mengenai dosa ini, dosa ke-7, akar dari semua dosa lainnya. Kerakusan. Saat pandangan Es tertuju pada pilar emas itu, dataran obsidian bergetar seolah-olah dunia itu sendiri bergidik karena antisipasi. Berbeda dengan yang lain, pilar ini tidak bersinar, sebaliknya, ia berdenyut. Setiap denyutan memancarkan gelombang cahaya terdistorsi yang melahap segala sesuatu yang disentuhnya, hanya menyisakan kekosongan. Dengungan rendah memenuhi kehampaan,
lalu sebuah suara, luas, kuno, dan lelah, bergema dari mana-mana dan tak dari mana pun sekaligus. Ketamakan bukanlah rasa lapar akan makanan, tetapi rasa lapar akan eksistensi itu sendiri. Itu adalah keinginan yang melahap kegembiraan, harapan, dan diri sendiri hingga tak ada yang tersisa. Ia melahap karena takut akan keheningan. Ia ada, karena tak sanggup untuk berakhir. Napas Es menjadi tenang. Bintang-bintang 6 warna di dalam jiwanya sedikit meredup, bergetar karena resonansi suara itu. Bahkan hukum-hukum yang telah ia kuasai pun tampak waspada terhadap suara ini. Tanpa peringatan, pilar emas itu meletus. Semburan cahaya cair yang cemerlang menyembur keluar, melingkupinya seperti gelombang pasang cahaya dan bayangan yang saling berjalin. Kemudian dunia berubah, dan dia mendapati dirinya berdiri di atas lautan emas dan hitam yang tak berujung, membentang sejauh mata memandang. Di atasnya tergantung matahari yang retak, cahayanya berkedip-kedip seolah dimakan dari dalam. Di sekelilingnya melayang pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dunia yang hancur, langit yang remuk, potongan-potongan kenangan, semuanya tertarik menuju satu pusaran di cakrawala, dari mana sebuah kehadiran muncul. Sesosok makhluk muncul dari gelombang keemasan, bukan binatang maupun manusia, melainkan kekosongan yang berubah-ubah dengan mulut dan mata, setiap permukaannya terus-menerus mengonsumsi dan beregenerasi. Pada saat itu, suara itu berbicara dengan nada yang mengguncang jiwanya, "Kau adalah pencuri yang mencuri segalanya, namun bahkan kau pun tak dapat lolos dariku. Akulah rasa lapar yang pertama. Hasrat tak berujung yang melahirkan segala dosa. Katakan padaku, Es, apa yang tersisa setelah kau mengambil segalanya?" Es tidak lagi terkejut dengan makhluk-makhluk aneh itu yang mengetahui tentang dirinya, karena ia menduga bahwa itu semua karena kehususan uji coba ini. Mereka sepertinya bisa mengakses pikiran batinnya, dan karena sistem tidak ikut campur, ia menduga bahwa mereka tidak berbahaya baginya. Setelah menjalani 6 ujian dosa, dia menyadari bahwa ujian-ujian ini sangat bermanfaat baginya, karena seperti melawan iblis dalam dirinya dan berdamai dengan dirinya sendiri. Sama seperti saat ini, ketika dia menatap mata makhluk itu, dia melihat dirinya sendiri. Itu bukanlah cerminan keserakahan, kesombongan, atau amarah, melainkan kekosongan di balik semua itu. Dia melihat banyak hal yang telah dicurinya, harta karun, nyawa, kenangan, hati, dan di balik semua itu, satu pikiran yang menggerogoti dan menghantuinya selamanya. Tidak peduli berapa banyak yang saya minum, saya tidak pernah kenyang. Kesadaran itu menghantamnya seperti petir. Tubuhnya gemetar seolah beban tak terlihat menekan dirinya. Lautan emas itu naik seperti gelombang pasang, dan tarikan pusaran semakin kuat. Setiap sel dalam tubuhnya menjerit untuk menyerap, melahap, mengonsumsi, untuk mengisi kekosongan yang tak berujung itu. Ia berlutut, pikirannya hancur berkeping-keping di bawah sensasi kelaparan yang tak terhingga. Semakin ia melawan, semakin membara rasa lapar itu di dalam dirinya. "Kau mengambil karena kau takut menjadi tidak berarti," bisik suara kerakusan, "kau ada karena kau tidak bisa berhenti mengonsumsi." Untuk pertama kalinya, Es benar-benar merasakan ketakutan, bukan takut mati, tetapi takut lenyap ke dalam jurang keinginan itu. Jiwanya bergetar saat kenangan muncul, tentang ketidakberdayaan, tentang kehilangan segalanya, tentang berjuang meraih secuil kekuatan untuk tetap bertahan hidup. Es mengertakkan giginya sambil bergumam dengan suara serak, "Aku tahu rasa lapar. Aku mungkin lahir darinya, tapi, aku bukan budaknya." Bab 1522, Pengadilan Dosa. 10. Aku tahu rasa lapar. Aku mungkin lahir darinya, tapi, aku bukan budaknya. Pada saat itu, keenam hukum dosa dalam dirinya berkobar, ketenangan kemalasan, dominasi kesombongan, api kemarahan, adaptasi iri hati, penciptaan nafsu, transformasi keserakahan, mengelilinginya seperti penjaga. Daya tarik pusaran itu melemah, dan untuk pertama kalinya menemui hambatan. Es memejamkan matanya, lalu menarik napas dalam-dalam dan teratur, kemudian berbisik, "Kelaparan tidak akan pernah berakhir, tetapi tidak harus berkuasa." Sesuatu berubah saat laut berhenti mengamuk, dan sesaat kemudian, matahari yang retak membeku di tengah keruntuhan. Di dalam dunia batin Es, bintang ketujuh menyala,
hitam pekat dan kemasan, melahap dan bersinar sekaligus. Hukum kerakusan menampakkan dirinya, membisikkan kebenaran mistisnya. Kemampuan mistik pertama disebut refleksi sang pemangsa, yang memungkinkan penggunanya untuk menyerap energi, emosi, atau serangan apapun yang diarahkan kepada mereka, bukan untuk menimbun, tetapi untuk mengubahnya menjadi nutrisi untuk pertumbuhan. Kemampuan mistik kedua adalah pesta hampa. Kemampuan untuk mewujudkan esensi sejati dari rasa lapar, suatu ranah di mana setiap kekuatan, sekutu atau musuh, dilucuti hingga esensi mentahnya. Terakhir namun tak kalah penting, si mulut abadi. Perwujudan kerakusan. Siklus tak terbatas mengambil dan memberi. Penggunanya dapat mengonsumsi apapun, bahkan hukum itu sendiri, selama mereka memenuhi persyaratan alam. Namun, tindakan tersebut menciptakan pembaruan yang setara di tempat lain. Saat pemahaman muncul, aura es meledak, bukan dengan kekerasan, tetapi tanpa batas. Dunia batinnya bergetar ketika 7 bintang sejajar membentuk lingkaran sempurna, membentuk simbol misterius dengan 7 titik yang berdenyut dengan ritme mistis. Pada saat itu, es dapat merasakan hukum dosa, yang telah ia peroleh bertahun-tahun yang lalu, kini sepenuhnya menyatu dengan jiwanya, dan juga mengalami perubahan misterius. Namun demikian, es tidak punya waktu untuk memperhatikannya karena makhluk kerakusan yang mengerikan itu meraung dan menerjang, dengan mulut-mulut yang tak terhitung jumlahnya menganga lebar. Namun, es tidak melawan dan hanya mengangkat tangannya sambil berbisik, "Perpetual mau." Esensi makhluk itu bertemu dengan esensinya, dan untuk sesaat, seluruh ruang tampak terbalik, dan sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Sang pemangsa dan yang dimangsa menjadi satu. Rasa lapar yang melahap segalanya, mendapati dirinya dilahap. Keheningan menyusul, dan kemudian, kedamaian. Laut menjadi tenang. Matahari kembali terbentuk, kemasan dan utuh. Pusaran air menghilang, dan ketika cahaya memudar, es sekali lagi berdiri di depan 7 pilar. Ketujuhnya kini telah redup, sunyi, padam cahayanya bersemayam di dalam dirinya. Dia menghembuskan napas pelan, mata terpejam, saat gema terakhir persidangan memudar ke dalam kehampaan. Di dalam jiwanya, hukum dosa yang lengkap bersinar, bukan kacau, melainkan harmonis. Ia bergumam, dengan suara tenang dan percaya diri, kemalasan menahan. Kesombongan memerintah. Kemarahan menghancurkan. Iri hati beradaptasi. Nafsu menciptakan. Keserakahan mengubah. Dan kerakusan, memelihara. Senyum tipis terukir di bibirnya, 7 dosa, bukanlah kutukan. Itu adalah kebenaran tentang hidup. Pada saat itu, seluruh sikap es tampak berubah, dan dia seperti seorang pencuri yang tenggelam dalam rasa bersalah tetapi kini terlahir kembali, tidak lagi dibebani oleh dosa, melainkan mewujudkan keseimbangan tertingginya. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Tepat ketika es mengira ujian dosa telah berakhir, suara retakan rendah bergema di dataran obsidian. Matanya terbuka lebar, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdebar kencang. 7 pilar redup, yang dulunya tak bergerak dan sunyi, mulai retak. Retakan halus menyebar seperti jaring di permukaannya, bersinar samar dengan rona warna emas, merah tua, ungu, merah muda, zamrud, abu-abu keabu-abuan, dan safir yang berubah-ubah. Udara bergetar di bawah tekanan yang meningkat, dan aura kuno yang tak terlukiskan terbentang dari retakan-retakan tersebut. Ini, suara es terdengar rendah, ragu-ragu. Tatapannya menajam saat jejak samar hukum dosa berkelebat di matanya, merespons secara naluriah terhadap apapun yang terbangun di hadapannya. Sesaat kemudian, dunia bergemuruh. Ledakan. Ketujuh pilar itu hancur seketika, meledak menjadi semburan partikel cahaya yang memenuhi kehampaan seperti bara api yang melayang. Tanah bergetar, udara bergemuruh, dan sesaat, es merasa seolah-olah dia berdiri di jantung hukum itu sendiri. Di tengah badai kecemerlangan yang lenyap itu, 7 simbol muncul, besar dan jelas, masing-masing memancarkan esensi murni dari dosanya. Kemalasan, tenang dan sunyi seperti jurang. Kebanggaan, bersinar dengan kedaulatan. Kemarahan, berkobar seperti kekacauan yang meleleh. Iri hati, berbelit-belit dan beradaptasi seperti api zamrud yang mengalir. Nafsu,
berdenyut dengan kehangatan dan kehidupan berwarna merah muda kemasan. Ketamakan, pucat dan melahap seperti malam yang tak berujung. Keserakahan, emas hitam yang bersinar, melahap namun memberi kekuatan. Ketujuh simbol itu melayang di sekitar es, mengorbit perlahan, berdengung dengan resonansi yang bahkan membuat jiwanya bergetar. Dia bisa merasakan maksud mereka. Itu bukan konflik, bukan perlawanan, tetapi persatuan. Di bawah tatapan takjubnya, ukiran-ukiran itu mulai bergerak. Mereka berputar semakin cepat, jejak energi hukum mereka saling berjalin. Ruang itu terdistorsi, dan benang-benang warna saling terkait saat dosa bercampur dengan kesucian, korupsi menyatu dengan kemurnian. Pada saat itu, mereka bergabung. Sebuah simbol tunggal mulai terbentuk di hadapannya. Simbol itu tampak jahat namun suci, memancarkan kengerian sekaligus kehangatan. Geometrinya rumit dan hidup, berdenyut seperti jantung yang terbuat dari hukum itu sendiri. Mata es membelalak, simbol ini. Itu adalah tanda misterius yang sama yang muncul di dunia batinnya ketika dia baru saja menyelesaikan hukum dosa. Namun kini, saat simbol-simbol itu menyatu kembali, ia dapat merasakan bahwa ini bukanlah sekadar kebetulan. Ini adalah evolusi. Pikiran es berpacu, karena hukum dosa adalah gabungan dari 7 hukum emosi, mungkinkah ini puncaknya? Tapi menjadi apa? Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bahkan ketenangannya yang biasanya tak tergoyahkan pun goyah. Nalurinya berdengung seperti alarm bahwa sesuatu yang monumental sedang terjadi, sesuatu yang melampaui apapun yang seharusnya disentuh oleh kultivator tingkat kenaikan manapun. Ia sempat berpikir untuk meminta bantuan sistem untuk menganalisis fenomena tersebut, untuk memahami hal yang mustahil, tetapi pikiran itu lenyap ketika tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menghantam jiwanya. Itulah aura Sin yang sesungguhnya. Ini bukanlah korupsi mentah yang pertama kali ia temui. Bukan pula harmoni tercerahkan yang ia capai setelah menguasai ketujuh dosa. Tidak, ini adalah sesuatu yang jauh melampaui keduanya. Rasanya kuno, purba, dan seperti dari dunia lain. Kekuatan yang mendahului setiap hukum yang telah ia pahami hingga saat ini, atau bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk mendekati penguraian misterinya. Itu adalah konsep yang begitu mendasar sehingga hanya bisa ada dalam mimpi. Tubuh es gemetar, bukan karena takut, tetapi karena besarnya rasa takut itu. Dunia batinnya mulai berguncang, dan 7 bintang yang mewakili dosa-dosa itu beresonansi dengan hebat seolah-olah menyambut pasangannya yang lebih tinggi. Bab 1523, Pemilik Warisan Hukum 1. Pada saat itu, lambang monumental yang terbentuk dari penggabungan 7 simbol dosa mulai berputar. Kesempurnaan geometrisnya bergelombang seperti air yang terganggu oleh embusan napas, dan cahaya yang dipancarkannya meredup, warna emas meredup menjadi emas kehitaman, perak memudar menjadi warna merah tua. Es secara naluriah mundur selangkah karena ia merasa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Pada saat itu, simbol tersebut berdenyut sekali, 2 kali, dan kemudian boom! Getaran rendah yang menggema menyebar di kehampaan, dan dari jantung sigil yang berdenyut itu, sebuah sosok mulai terbentuk. Pada awalnya, itu hanyalah cahaya dan bayangan yang saling berjalin, tanpa bentuk, halus, tak terdefinisi. Kemudian, perlahan, kekacauan itu memadat, menyatu menjadi garis besar samar-samar dari sosok hantu humanoid. Ia berdiri tegak, tubuhnya bagaikan siluet kabut obsidian yang berubah-ubah, terjalin dengan urat-urat keemasan yang memancar. Garis luarnya berkedip-kedip, tidak stabil namun megah. Setelah itu, 2 mata samar muncul, satu gelap seperti jurang, yang lain terang seperti bintang yang baru lahir, terbuka di dalam wajah yang kabur itu. Udara bergetar, dan auranya meledak, bukan dengan amarah atau permusuhan, tetapi dengan eksistensi murni. Sebuah mistik yang luar biasa namun mendalam tentang keilahian dan dosa. Ia suci namun jahat, tenang namun menindas. Besarnya pengaruh yang ditimbulkannya sungguh sulit dipahami. Bahkan fisik universal es, yang menampung kekuatan kegelapan, pun goyah. Dunia batinnya mengerang terdengar jelas, konstruksi kosmiknya berkedip-kedip di bawah tekanan tak terlihat yang terpancar dari hantu itu. Lambang hukum dosa yang baru lahir meredup, berjuang untuk mempertahankan ritme misteriusnya.
Hantu itu bahkan tidak menyerang, namun penindasan ini bukanlah sesuatu yang disengaja. Seolah-olah itu tak terhindarkan. Seperti manusia fana yang berdiri di depan matahari, seseorang tidak terbakar karena matahari menghendakinya, tetapi karena matahari itu ada. Es mengepalkan tinjunya erat-erat, merasakan tarikan aura itu mengancam untuk mengurai esensinya sehelai demi sehelai. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia mengerti bahwa hantu ini tidak mencoba untuk menyakitinya. Itu hanyalah perwujudan dari sesuatu yang jauh melampaui alam keadaan kenaikan, makhluk yang telah menempuh jalan yang begitu jauh di atas pemahaman sehingga hukum-hukum itu sendiri tunduk sebagai tanda penghormatan. Pada saat itu, sudah berapa lama, kata-kata itu bergema di seluruh dataran. Kata-kata itu tidak bergema, sebaliknya, kata-kata itu bergetar, mengukir makna langsung ke dalam jiwa Es. Suara itu dalam, serak, dan luas seperti samudera. Itu adalah suara yang sama yang pertama kali mengumumkan dimulainya persidangan. Tetapi kali ini, suara itu tidak lagi dingin atau acuh tak acuh. Ada perasaan kesabaran kuno dan sedikit rasa geli. Sudah berapa lama sejak seseorang menyelesaikan salah satu ujian dosa yang kutinggalkan? Kukira orang itu sedang mempermainkanku, hehe. Nada suara hantu itu dipenuhi dengan rasa geli sebelum melunak, membawa kehangatan samar di balik kedalamannya yang mendalam. Anak kecil. Kau sungguh bukan anak biasa untuk menyelesaikan ujian yang ditinggalkan oleh diriku di masa lalu, berabad-abad yang lalu. Meskipun tekanan itu membuat setiap tarikan napas terasa seperti beban berat di dadanya, mata Es berkedip tak percaya. Pikirannya berputar, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran. Suara itu, bahkan iramanya, mengandung nada-nada yang ia kenali. Bukan dari era ini, bahkan bukan dari realitas ini. Bahasa dewa kuno, pikirnya dengan terkejut. Meskipun tidak tepat, hanya berupa fragmen, jejak samar, persepsi spiritual Es menangkapnya dengan jelas. Ucapan hantu itu hanya mengandung 5% dari kemampuan berbahasa yang mendalam itu, kemampuan yang sama yang ia warisi dari sistem. Ini berarti bahwa siapapun dia, keberadaannya sangat kuat dan mendalam, dan hal-hal yang diucapkannya mengungkapkan petunjuk tentang identitasnya yang agung. Selain itu, Es tahu siapa yang sedang menjalani uji coba ini, dan identitas sosok misterius ini menjadi sangat jelas. Belum lagi, ahli yang tak tertandingi seperti ini tidak perlu menyembunyikan identitasnya dari seseorang seperti Es, yang jauh lebih lemah darinya. Tepat pada saat itu, sosok hantu itu berkelebat, melepaskan niat yang mendalam sebelum suaranya terdengar lagi, lebih dalam dan menusuk. Jadi, kau mengerti aku barusan? Bukan begitu. Nah, itu bahkan lebih menarik karena, lidah, ini seharusnya tidak ada di tempatmu. Apalagi, bahkan jika kau menemukan jejak itu, kau tidak mungkin bisa menguraikannya tanpa kekuatanmu saat ini. Darah Es membeku ketika mendengar kata-kata yang penuh dengan maksud aneh itu, karena dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan emosinya dari sosok misterius itu sama sekali, dan sekarang salah satu rahasia terbesarnya hampir terbongkar. Namun, dia tidak berani bergerak sembarangan, dan dia juga tidak ingin terlalu banyak berbohong, karena sosok hantu itu terlalu kuat. Karena ini ujian, dan aku berhasil melewatinya, aku seharusnya tidak terlalu khawatir, pikir Es sebelum sedikit menundukkan pandangannya, menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk dengan penuh hormat. Nada suaranya tenang namun mengandung ketulusan yang berasal dari lubuk hatinya. Saya junior dan ingin menyampaikan salam kepada senior. Maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda dengan kurangnya sopan santun. Sosok hantu itu sedikit memiringkan kepalanya. Matanya, atau apapun yang dianggap sebagai mata, bergeser. Cahaya samar beriak melalui wujudnya seolah-olah sedang mengamatinya bukan dengan penglihatan, tetapi dengan kesadaran konseptual. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti. Keheningan yang membentang di antara bintang-bintang, berat dan tak terbatas. Kemudian, tawa kecil samar keluar dari bibir hantu yang diselimuti bayangan itu. Suaranya pelan dan mengejutkan, ia berkata dengan ramah, bagus. Kau punya sopan santun, dan kesadaran. Jangan khawatir, setiap orang punya rahasia dan pertemuan yang menguntungkan. Karena kau telah menyelesaikan ujianku, kau bisa dianggap sebagai separuh dari ahli warisku. Seseorang yang sudah lama kutunggu.
Suaranya mengandung persetujuan sekaligus melankolis dengan sedikit kerinduan, seolah-olah belum pernah berbicara dengan makhluk lain selama berabad-abad. Suara itu melanjutkan dengan nada berat, sebagian besar orang yang menemukan warisanku hanya mampu menanggung 2 atau 3 dosa sebelum mereka binasa karena keserakahan atau menyerah pada dosa mereka sendiri karena terlalu berat untuk menghadapi dosa-dosa mereka dan menguasainya melalui penerimaan. Tapi kau... Sosok hantu itu mengangkat tangan tanpa bentuk, bayangannya menyapu kehampaan, udara terdistorsi, ruang membengkok dalam riak berlapis-lapis. Es merasa seolah realitas itu sendiri tunduk pada isyarat tersebut. Kau berhasil memikul ketujuh beban itu dan tetap utuh. Hukum dosa hidup di dalam dirimu, bukan sebagai kerusakan, tetapi sebagai keseimbangan. Itu, langka, mungkin bahkan dianggap sebagai mukjizat sepanjang masa. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi berat, dan tatapannya tajam saat ia memandang es dan terkekeh, tapi kurasa itu wajar bagi seseorang yang sudah memahami hukum dosa bahkan sebelumnya. Meskipun kau belum menguasai esensi sejatinya, kau tetap membawa seluruh hukum dalam bentuk aslinya sebagai hukum unik. Namun, hukum unik ini juga bukan milikmu. Sungguh menarik. Mata es sedikit melebar, jantungnya berdebar kencang ketika makhluk itu melihat kebenaran di balik hukum dosa. Jika sebelumnya dia skeptis, sekarang dia yakin bahwa makhluk di hadapannya ini bukanlah seseorang yang bisa dia tipu hanya dengan kata-kata, setidaknya tidak dengan tingkat kekuatannya saat ini. Bab 1524, Pemilik Warisan Hukum 2. Es mulai sedikit gelisah karena hantu itu, yang jelas-jelas milik leluhur rantai profan, telah melihat kebenaran di balik hukum dosa. Hukum dosa adalah gabungan dari 7 dosa, menjadikannya hukum unik yang ia peroleh melalui hukum okultisme jahat dengan bantuan sistem tersebut. Dia bukanlah penciptanya, atau dia tidak akan bergumul dengan hukum dosa, yang hanyalah bagian dari berhala dewa okultisme jahat. Hal ini juga membuat es tercengang dan ketakutan terhadap entitas yang dikenal sebagai dewa okultisme jahat, yang memerintah hukum unik yang mirip dengan hukum dosa dan okultisme jahat. Meskipun es tidak khawatir mengungkap hukum dosa selama leluhur rantai profan tidak dapat melihat melalui ordo kegelapan, yang tanpa diragukan lagi merupakan sumber hukum paling berharga dalam persenjataannya. Namun, dia masih waspada terhadap sosok misterius itu karena dia sama sekali tidak menyadari niat sebenarnya dari sosok tersebut atau warisan macam apa yang telah ditinggalkannya. Tanpa ragu, warisan hukum itu sangat berharga, dan nilainya tak terukur, terutama karena hanya dengan menyelesaikan ujian warisan hukum ini membuatnya memahami begitu banyak kemampuan mistik hukum dosa dan membantunya menguasainya sepenuhnya. Namun, warisan hukum ini memiliki kesadaran leluhur rantai profan, yang seharusnya dianggap tidak normal jika dibandingkan dengan warisan hukum di dalam sekte Raja Surgawi kekayaan utama. Selain itu, leluhur rantai profan tampaknya bukan seorang ahli yang jatuh berdasarkan pidatonya sebelumnya dan tampaknya telah meninggalkan warisan hukum ini, menurut beberapa alur cerita yang cukup rumit. Seolah merasakan kegelisahan es, leluhur rantai tercela itu terkekeh, tak perlu cemas. Yang ku maksud dengan kata-kataku sebelumnya adalah salah satu hadiah utama untuk menyelesaikan ujianku adalah pencerahan untuk menggabungkan ketujuh dosa kecil menjadi hukum dosa yang unik. Namun, kau sudah menyelesaikan langkah itu, yang di luar dugaanku. Aku tidak tertarik bagaimana kau memperoleh pemahaman tentang hukum dosa, bahkan tanpa menyelesaikan kemampuan mistik dosa kecil dan aturannya. Meskipun demikian, ini membuat segalanya sangat mudah bagi saya untuk mewariskan warisan saya dengan lancar dan juga menambahkan sesuatu yang ekstra dengan kekuatan yang tersisa, yang seharusnya membantu Anda dalam menyelesaikan hukum unik. Leluhur rantai profan berbicara seperti seorang tetua yang sangat senang dengan pencapaian juniornya. Kata-kata itu memang sedikit melegakan es, tetapi dia tidak berani lengah. Meskipun demikian, dia sangat penasaran, dan ini adalah kesempatan langka untuk berinteraksi dengan seorang ahli yang telah lama melampaui batas-batas bidangnya saat ini. Terima kasih atas pengajaranmu, senior. Es dengan tulus berterima kasih kepada hantu itu sebelum bertanya dengan nada tenang, bisakah senior menjelaskan keraguan junior ini tentang apa arti sigil yang kudapatkan setelah sepenuhnya memahami hukum dosa?
Leluhur rantai profan tampaknya tidak keberatan dengan pertanyaan S dan sepertinya mengangguk setuju sebelum menjawab. Aku memang sudah berencana memberitahumu, meskipun kau belum bertanya. Hukum itu tak terbatas dan mendalam, hukum tidak memiliki batasan seperti halnya alam semesta. Ingat, jangan pernah membatasi hukum karena tepat ketika Anda berpikir telah mencapai akhir suatu hukum, puncak baru akan muncul. Alasan kami menyebut hukum unik sebagai unik, adalah karena hukum-hukum tersebut merupakan gabungan dari hukum-hukum yang lebih rendah yang Anda sebut sebagai hukum-hukum cabang di wilayah Anda. Sebaliknya, hukum unik hampir dapat menyaingi hukum tinggi, yang mungkin Anda kenal sebagai hukum induk, dari mana hukum-hukum cabang berasal. Itulah mengapa hukum unik akan memiliki simbol unik, yang merupakan semacam pengakuan terhadap tingkatan yang lebih tinggi. Namun, ini tidak berarti hukum unik dapat menyaingi hukum tinggi sejak awal. Seseorang membutuhkan bakat dan pemahaman yang tiada tandingannya, belum lagi waktu untuk mengungkap misteri hukum unik, karena hukum unik adalah jalur hukum yang tidak termasuk dalam tatanan hukum manapun. Hukum unik adalah jalur alternatif dengan potensi tak terbatas, namun juga bisa menjadi titik stagnasi yang dapat mengakhiri perjalanan seorang kultivator selamanya, karena begitu Anda menempuh jalur hukum unik, Anda akan sendirian. Hukum dosa adalah hukum unik yang sudah memiliki pencipta, dan tatanan hukum telah mengakuinya dengan cabang-cabangnya yang unik. Kau dan aku hanya mengikuti jalan yang telah diukir oleh entitas tertinggi. Itulah mengapa kau bisa dengan mudah mendapatkan sigil yang mewakili hukum dosa yang unik, karena hukum itu sudah diakui, atau jika itu adalah hukum dosa unik yang benar-benar baru yang belum pernah muncul di alam semesta ini, ceritanya akan berbeda sama sekali. Segel hukum unik itu dapat secara signifikan memperkuat hukum dosa ketika Anda menggunakannya, dan jika Anda memahami hukum dosa saat memanggil segel itu, Anda dapat memahami hukum dosa dengan setengah usaha dan 2 kali lipat hasilnya. Lalu ada juga segel hukum tinggi, yang hanya bisa didapatkan setelah Anda memperoleh pengakuan langsung dari hukum tinggi, yang bahkan lebih sulit. Meskipun demikian, itu masih jauh dari Anda, dan begitu waktunya tiba, Anda akan mengetahui lebih banyak tentang misteri-misteri yang lebih tinggi dari hukum-hukum tersebut. Untuk saat ini, kamu telah memperoleh sesuatu yang seharusnya tidak ada di duniamu, dan ini bisa bermanfaat sekaligus membawa malapetaka bagimu. Berguna karena sekarang Anda dapat mengalahkan siapapun dengan hukum tanpa segel hukum. Bencana karena di luar ruang ini, menggunakan sigil itu akan mendatangkan hukuman dari hukum itu sendiri, seperti entitas terlarang yang seharusnya tidak ada di wilayah kekuasaanmu. Itulah mengapa kau harus berhati-hati dan hanya mengungkapkan segel hukummu sebagai upaya terakhir saat kau berada di wilayah ini, apalagi kau tidak cukup kuat untuk menangani maksud segel hukum, dan jika kau tidak hati-hati, kau akan kehilangan nyawa dan dimangsa oleh segel hukum unik. Nada suara leluhur rantai terkutuk terdengar serius di akhir kalimat saat ia memberikan peringatan keras kepada S. S juga tercengang karena leluhur rantai profan baru saja mengungkapkan begitu banyak informasi tentang hukum, dan dia tahu pengetahuan ini jauh melampaui apa yang bisa dia dapatkan. Bahkan sistem pun tidak akan mengungkapkannya kepadanya sekarang, namun leluhur rantai profan telah memberitahunya banyak hal yang bisa sangat membantunya, namun juga bisa menjadi bencana. Bab 1525, Warisan Kekuasaan Dosa, 1. Terima kasih atas pengajaran berharga Anda, Pak. S dengan cepat berterima kasih kepada leluhur rantai terkutuk sambil menekan pikiran-pikiran yang berkecamuk di dalam dirinya karena dia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk merenungkannya sementara sosok itu masih berada di depannya. Leluhur rantai profan terkekeh dengan sedikit nada setuju, tidak buruk. Hanya seseorang yang mampu menjaga hatinya tetap tenang di hadapan kekuasaan yang layak menerima ajaranku. Mereka yang menapaki jalan dosa harus selalu memiliki pola pikir seperti itu, atau kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana dosa telah melahap kalian. Sekarang setelah kau membangkitkan segel hukum dosa, kau perlu lebih berhati-hati karena segel ini seperti makhluk hidup. Selama kau tidak melanggar aturan segel hukum, ia akan mendengarkanmu. Namun, begitu kau goyah atau meragukan aturan hukum, itu akan langsung menimbulkan reaksi balik atau bahkan mungkin menghancurkanmu sepenuhnya dengan berbalik melawanmu. Kecuali kau memiliki sesuatu yang menjaga aturan hukum tetap terkendali, yang hampir mustahil.
Leluhur rantai profan tertawa kecil di akhir kalimat dengan sedikit melankolis, seolah ada makna tersembunyi di balik kata-kata terakhirnya. Mata Es menyipit dengan sedikit keterkejutan karena ini bukanlah sesuatu yang dia duga. Siapa yang menyangka segel hukum bisa begitu berbahaya? Namun, sistem pernah memberitahuku tentang aturan hukum, dan hanya dengan sebuah ordo seseorang dapat mengendalikan aturan-aturan ini, seperti yang sudah kumulai sejak lama. Tapi aku tidak memiliki perintah untuk hukum-hukum lain, dan aku juga tidak begitu familiar dengan aturannya. Namun, dari kata-kata leluhur, aku dapat berasumsi bahwa Ordo Kegelapan dapat mengendalikan sigil ini. Bukankah ini berarti aku tidak perlu khawatir? Lagi pula, jika setiap hukum memiliki tatanan, lalu bagaimana dengan hukum unik? Karena hukum-hukum tersebut lahir dari pemahaman unik seorang kultivator tentang hukum, maka hukum-hukum tersebut tidak akan memiliki tatanan yang sudah ada sebelumnya. Sebenarnya apa kebenaran di balik perintah dan hukum? Ada berapa banyak, dan rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Siapa yang menciptakannya? Pikiran Es dipenuhi pertanyaan, tetapi semakin dia berpikir, semakin bingung dia, jadi dia memutuskan untuk melangkah selangkah demi selangkah. Adapun soal mempertanyakan keraguan leluhur rantai profan, dia bukanlah orang bodoh karena menanyakan tentang sebuah ordo hanya karena mantan ordo itu mungkin akan mulai meragukannya. Belum lagi, sebuah ordo adalah sesuatu yang sangat menentang surga. Jika leluhur rantai profan memiliki sedikit pun gagasan tentang apa yang diwakili oleh sebuah ordo, sikap ramahnya mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saat ini, leluhur rantai profan tidak mendapat keuntungan apapun dari Es karena Es tidak bernilai apapun di mata sang leluhur, dan Es seperti sebuah investasi. Akan saya ingat itu. Es segera membungkuk sebagai tanda setuju. Aku tahu kau akan melakukannya, karena itu demi kebaikanmu, atau semua yang telah kau perjuangkan akan sia-sia. Leluhur rantai profan tampak mengangguk sebelum bayangannya tiba-tiba mulai menjadi transparan, dan Es juga memperhatikan detail ini. Sepertinya masa avatar hukumku di sini akan segera berakhir. Yah, aku memang menciptakannya saat aku masih cukup lemah. Sudah cukup lama sejak aku berbicara dengan seorang junior muda berbakat sepertimu. Leluhur rantai profan menghela napas seolah enggan menghilang. Baiklah, anak muda, karena takdir telah mempertemukan kita, aku tahu ini bukan pertemuan terakhir kita, dan dengan bakatmu, aku tahu kau akan mencapai tempatku berada pada akhirnya. Jadi, dia benar-benar masih hidup, seberapa kuat dia sebenarnya, dan di mana dia sekarang. Meskipun Es masih curiga, kata-kata dari leluhur rantai profan itu justru menguatkan keraguannya tentang keberadaan leluhur tersebut yang masih hidup dan berada jauh dari tempat Es berada saat ini. Untuk sekarang, aku akan memberimu hadiah dan tanda pengakuan yang memungkinkanmu bergabung dengan kultus kejahatan merah. Meskipun aku sudah tidak ada di sana lagi, aku juga telah meninggalkan bagian selanjutnya dari warisanku di sana. Ketika kau mencapainya, kau harus mengklaimnya, karena hanya seseorang yang mengakuiku yang dapat memilikinya. Leluhur rantai profan menyatakan dengan hikmat, membuat ruang di sekitar mereka bergetar seolah-olah itu adalah perintah dari keberadaan tertinggi. Mata Es berkedip dengan sedikit rasa takut dan kerinduan ketika dia merasakan niat di sekitarnya karena dia tahu bahwa niat itu saja sudah cukup untuk menekannya sepenuhnya. Sekarang bersiaplah. Leluhur rantai profan tidak menunggu lebih lama lagi karena bayangannya memudar dengan lebih cepat. Sebelum Es sempat bereaksi, hantu leluhur rantai terkutuk tiba-tiba berubah menjadi simbol berdarah dan berubah menjadi garis merah tua lalu melesat ke arah pelipis Es seperti kilat yang tak tertangkap. Saat Es menyadari ucapan leluhur rantai profan, serangan itu telah memasuki pelipisnya, dan getaran dahsyat mengguncang jiwa Es. Seolah-olah seluruh dunia telah menghantam kesadarannya. Pandangannya menjadi kosong, digantikan oleh lautan kabut merah tua yang luas, terjalin dengan urat-urat keemasan yang berdenyut mengikuti irama, setiap denyutannya merupakan fragmen hukum itu sendiri. Lalu terdengar suara itu, suaranya dalam dan mutlak. Warisan kekuasaan dosa, itulah nama jalan yang kubuat, dan banyak yang masih mendambakannya. Kata-kata leluhur rantai profan menggelegar di benak Es seperti dekrit ilahi, setiap suku katanya membawa bobot hukum. Warisan ini bukanlah seni kultivasi, bukan pula mantra,
atau teknik yang dapat diklasifikasikan oleh jenis kalian. Ia lahir langsung dari segel hukum dosa dengan penggabungan ketujuh dosa menjadi konstruksi hukum yang hidup. Hanya orang yang telah membangkitkan segel itu yang dapat mengkultivasi seni warisan ini. Kabut di sekitar es mulai berputar dengan dahsyat, membentuk rune-rune besar berwarna merah keemasan. Rune-rune itu tergantung di kehampaan, berputar perlahan, setiap rune berbentuk seperti rantai cahaya dan bayangan. Pahami ini, nak, bahwa warisan kekuasaan dosa bukanlah untuk mengendalikan dosa, melainkan untuk memerintahnya. Jiwa es bergetar seolah konsep itu sendiri mencoba menorehkan maknanya ke dalam keberadaannya. Lambang hukum dosa miliknya bergema samar-samar di dalam jiwanya, berdenyut sebagai tanda pengakuan. Melalui warisan ini, engkau akan menggunakan esensi dosa dalam bentuknya yang paling murni, bukan untuk merusak, tetapi untuk mengikat dan melahap kerusakan itu sendiri. Kekuatan untuk mengumpulkan dosa dari orang lain dan menyegelnya, untuk menempa dosa-dosa mereka menjadi kekuatan, adalah misteri pertamanya. Gambaran-gambaran muncul di benak es sebagai siluet yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dikelilingi oleh kilauan samar dosa-dosa mereka, keserakahan, iri hati, amarah, kesombongan, nafsu, kemalasan, dan kerakusan. Satu persatu, esensi-esensi itu tertarik ke arah sebuah sigil dosa, dan terkondensasi menjadi segel-segel yang menyala berwarna merah tua dan emas. Ini disebut segel dosa, manifestasi dari kekuasaan itu sendiri. Segel ini dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan. Setiap segel memperkuat kekuatan penggunanya, membentuk kekuatan gabungan yang berlipat ganda tanpa henti.